Perjalanan mualaf dalam Islam. Arya adalah seorang pria muda yang hidup di tengah gemerlap kota besar. Sebagai seorang manajer sukses di sebuah perusahaan teknologi, hidupnya tampak sempurna di mata orang lain. Rumah mewah, mobil sport, dan gaya hidup yang serba glamor adalah bagian dari kesehariannya. Namun, di balik semua itu, Arya sering merasa hampa. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Hingga suatu hari, sebuah tragedi mengubah hidupnya. Sahabat karibnya, Bima, meninggal dunia dalam kecelakaan mendadak. Kejadian itu mengguncang Arya. Selama ini, ia tidak pernah memikirkan kematian secara mendalam. Ia bertanya-tanya, apakah hidup hanya berakhir begitu saja? Apa yang terjadi setelah kematian? Dalam kesedihannya, Arya mulai mencari jawaban. Ia membaca buku-buku filsafat, mengikuti seminar motivasi, bahkan mencoba meditasi. Namun, semua itu tidak memberikan kedamaian yang ia cari. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di balkon rumahnya, memandang langit malam yang penuh bintang, ia teringat kata-kata Bima yang pernah berkata, hidup ini punya tujuan, Arya. Kita hanya perlu menemukannya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Keesokan harinya, Arya bertemu Farhan, seorang teman lama dari masa kuliahnya. Farhan terlihat berbeda. Wajahnya tampak tenang, seperti seseorang yang telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Mereka berbicara panjang lebar, dan Farhan mulai bercerita tentang perjalanannya kembali kepada agama. Farhan memberikan Arya sebuah Al-Quran terjemahan dan berkata, kalau kamu benar-benar ingin mencari jawaban, coba baca ini. Kamu tidak perlu buru-buru percaya, hanya baca dengan hati yang terbuka. Malam itu, Arya membuka Al-Quran untuk pertama kalinya. Ia membaca ayat demi ayat, hingga ia sampai pada satu ayat yang menggugah hatinya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. QS 1:27. Ayat itu membuat Arya termenung. Ia merasa seolah-olah ayat tersebut berbicara langsung kepadanya, menjawab pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya. Arya belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Arya membawa pulang Al-Quran terjemahan yang diberikan Farhan. Buku itu diletakkan di atas meja kerjanya, namun ia ragu untuk membukanya. Sebagai seseorang yang tumbuh di lingkungan sekuler, ia merasa canggung. Baginya, agama adalah sesuatu yang asing dan jauh dari kehidupannya. Namun, rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk membuka halaman pertama. Di tengah malam yang sunyi, ia mulai membaca surah Al-Fatihah, surah pembuka dalam Al-Quran. Meskipun sederhana, kalimat-kalimatnya terasa begitu dalam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Arya tertegun. Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Ia merasa ada kekuatan besar yang berbicara kepadanya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melanjutkan membaca hingga surah Al-Baqarah. Di awal surah itu, ia menemukan ayat. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. QS. Al-Baqarah 2. Arya berhenti membaca sejenak. Ia bertanya-tanya, benarkah ini petunjuk yang aku cari selama ini? Apakah ini jawaban dari semua kebingunganku? Hari-hari berikutnya, Arya semakin sering membaca Al-Quran. Ia menemukan ayat-ayat yang menggugah pemikirannya, seperti dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? QS. Az-Zariyat 20-21. Ayat itu membuat Arya merenung. Ia mulai melihat dunia di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Langit, bintang, pohon, bahkan dirinya sendiri, semua tampak memiliki keteraturan dan keindahan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Arya menghadapi konflik batin. Ia masih skeptis, bertanya-tanya apakah yang ia rasakan hanyalah efek dari keinginannya untuk menemukan makna hidup. Untuk menjawab keraguannya, Arya menghubungi Farhan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, dan Arya mengungkapkan kebingungannya. Farhan mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, Al-Quran itu seperti lautan. Semakin dalam kamu menyelaminya, semakin banyak yang akan kamu temukan. Jangan terburu-buru. Biarkan hatimu yang memandu.
Farhan juga menjelaskan bahwa memahami Al-Quran memerlukan waktu dan bimbingan. Ia mengajak Arya untuk ikut dalam sebuah kajian mingguan di masjid. Arya setuju, meskipun dengan sedikit keraguan. Bab ini berakhir dengan Arya yang mulai membuka dirinya untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Ia menyadari bahwa Al-Quran bukan hanya sekadar kitab suci, tetapi juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Setelah membaca Al-Quran dan menghadiri beberapa kajian di masjid bersama Farhan, Arya mulai merasakan perubahan dalam hatinya. Ia tidak lagi memandang hidup hanya sebagai rutinitas tanpa arah. Namun, perjalanan ini juga penuh dengan pergulatan batin. Di satu sisi, Arya merasakan kedamaian setiap kali ia membaca Al-Quran atau mendengar ceramah tentang Islam. Di sisi lain, ia menghadapi kebingungan yang mendalam. Banyak hal yang ia pelajari terasa asing baginya, seperti konsep ibadah, kewajiban salat 5 waktu, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang sangat personal dalam Islam. Suatu malam, Arya mencoba melakukan sujud untuk pertama kalinya. Ia tidak tahu bacaan apa yang harus diucapkan, tetapi ia hanya berbisik, "Ya Tuhan, jika Engkau benar ada, tunjukkan aku jalan yang benar." Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, perjalanan hati ini tidak mulus. Arya mulai merasakan tekanan dari lingkungannya. Teman-temannya, yang terbiasa dengan gaya hidup hedonis, mulai menjauh ketika Arya menolak ajakan untuk pergi ke klub malam atau pesta. Salah satu temannya bahkan mengejek, "Arya, kamu serius jadi orang alim sekarang?" Keluarga Arya pun menunjukkan ketidaksetujuan. Ibunya, yang sangat mencintainya, berkata dengan nada cemas, "Arya, kamu tidak perlu berubah sejauh ini. Kita sudah hidup baik-baik saja tanpa agama yang terlalu mengatur." Tekanan itu membuat Arya meragukan pilihannya. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia lamanya yang penuh kebebasan tetapi hampa, dan dunia baru yang menawarkan kedamaian tetapi penuh tantangan. Farhan, yang menyadari kebimbangan Arya, mengajaknya untuk berbicara dengan seorang ustaz bernama Ustaz Rahman. Dalam pertemuan itu, Arya mengungkapkan semua kebingungannya. Ustaz Rahman mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Perjalanan menuju kebenaran memang tidak pernah mudah. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji." QS. Al-Ankabut 2. Ujian ini adalah bagian dari prosesmu untuk menjadi lebih kuat. Kata-kata itu menyentuh hati Arya. Ia mulai memahami bahwa kebimbangan dan rintangan adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Dengan bimbingan Ustaz Rahman, Arya mulai mempelajari dasar-dasar Islam, seperti makna salat, puasa, dan konsep tauhid. Hari demi hari, Arya merasa hatinya semakin mantap. Ia mulai merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ia merasa seolah-olah sedang berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Namun, Arya tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia harus menghadapi lebih banyak tantangan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Meski begitu, ia merasa yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Bab ini ditutup dengan Arya yang berdiri di depan cermin, melihat pantulan dirinya. Ia berkata dalam hati, "Aku belum sepenuhnya paham, tapi aku tahu ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Aku siap untuk terus melangkah." Arya terus mendalami Islam selama beberapa bulan terakhir. Ia mulai merasa bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi sebuah jalan hidup yang memberikan arah dan tujuan. Namun, meskipun hatinya semakin condong kepada Islam, ia masih belum berani mengambil langkah besar, mengucapkan syahadat. Setiap kali ia menghadiri kajian atau membaca Al-Quran, ia merasakan dorongan untuk mengikrarkan keimanannya. Namun, bayangan reaksi keluarganya dan ketakutan akan kehilangan teman-temannya membuat Arya ragu. Ia bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap untuk ini? Bagaimana jika aku tidak bisa menjalani semua kewajiban sebagai seorang Muslim? Suatu hari, Farhan mengajak Arya untuk menghadiri sebuah acara pengajian besar di masjid. Di sana, seorang dai terkenal membahas tentang pentingnya mengambil keputusan dalam hidup. Dai itu berkata, hidayah adalah anugerah yang diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun, hidayah itu harus diiringi dengan keberanian untuk bertindak. Jangan menunda kebaikan, karena kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Kata-kata itu menggema di hati Arya. Ia merasa seperti pesan itu ditujukan langsung kepadanya.
Sepulang dari acara, ia berbicara dengan Farhan, aku ingin menjadi seorang Muslim, Farhan. Tapi aku takut, keluargaku, teman-temanku, hidupku yang sekarang, semuanya akan berubah. Farhan tersenyum dan berkata, Arya, perubahan itu memang tidak mudah. Tapi ingat, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika hatimu sudah yakin, maka percayalah, Allah akan mempermudah jalanmu. Malam itu, Arya merenung panjang di kamarnya. Ia memandang Al-Quran yang tergeletak di meja, lalu berbisik, Ya Allah, jika ini adalah jalan yang benar, kuatkan hatiku untuk melangkah. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk menemui Ustaz Rahman di masjid. Dengan hati yang berdebar, ia berkata, Ustaz, saya ingin mengucapkan syahadat. Saya ingin menjadi seorang Muslim. Ustaz Rahman tersenyum hangat. Alhamdulillah, Arya. Keputusan ini adalah langkah besar dalam hidupmu. Tapi ingat, ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju Allah. Di hadapan Ustaz Rahman, Farhan, dan beberapa jamaah masjid, Arya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asteris, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asteris, air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, Arya merasakan kedamaian yang sejati. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Namun, Arya tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya, termasuk reaksi dari keluarga dan teman-temannya. Tapi di dalam hatinya, ia yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Bab ini ditutup dengan Arya yang melangkah keluar dari masjid, menatap langit malam dengan penuh rasa syukur. Ia berbisik dalam hati, Ya Allah, bimbing aku untuk tetap berada di jalanmu. Setelah mengucapkan syahadat, Arya merasa seperti dilahirkan kembali. Namun, ia segera menyadari bahwa menjadi seorang Muslim bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang menjalankan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama Arya adalah mempelajari salat, ibadah utama yang menjadi kewajiban setiap Muslim. Dengan bimbingan Farhan dan Ustaz Rahman, Arya mulai memahami tata cara wudhu, gerakan salat, dan bacaan-bacaannya. Namun, proses ini tidak mudah. Pada hari pertama ia mencoba salat sendiri di rumah, Arya merasa gugup. Ia membuka buku panduan salat yang diberikan Farhan, tetapi ia sering salah membaca atau lupa urutannya. Ketika sampai pada bacaan Al-Fatihah, lidahnya terasa kaku. Arya sempat merasa frustrasi, kenapa ini begitu sulit? Apakah aku bisa melakukannya dengan benar? Farhan, yang selalu mendukungnya, berkata, Arya, tidak apa-apa kalau kamu belum sempurna. Allah tidak melihat hasilnya, tetapi usaha dan niatmu. Teruslah belajar, dan seiring waktu, semuanya akan menjadi lebih mudah. Selain salat, Arya juga mulai mempelajari konsep halal dan haram dalam Islam. Ia terkejut mengetahui bahwa beberapa makanan dan minuman yang biasa ia konsumsi, seperti daging yang tidak disembelih sesuai syariat dan minuman beralkohol, tidak diperbolehkan. Aku harus meninggalkan ini semua. Tanya Arya dengan nada ragu. Ustaz Rahman menjelaskan dengan lembut, Islam tidak melarang sesuatu tanpa alasan. Semua yang dilarang itu demi kebaikanmu sendiri. Tapi ingat, perubahan itu bertahap. Lakukan semampumu, dan teruslah berusaha. Hari-hari Arya dipenuhi dengan pembelajaran baru. Ia mulai membaca buku-buku tentang sejarah Islam, kisah para nabi, dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah yang sangat menyentuh hatinya adalah tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam di tengah penolakan dan permusuhan. Kisah itu memberikan Arya semangat. Ia berpikir, jika Nabi Muhammad SAW bisa menghadapi ujian yang begitu berat demi kebenaran, aku juga harus bisa menjalani perjalanan ini. Namun, tantangan tidak hanya datang dari dirinya sendiri. Ketika keluarganya mengetahui bahwa Arya telah menjadi seorang Muslim, reaksi mereka beragam. Ibunya menangis, merasa kehilangan putranya yang dulu. Ayahnya marah, menganggap keputusan Arya sebagai penghinaan terhadap tradisi keluarga. Arya, kenapa kamu memilih jalan ini? Apa yang kurang dari hidupmu? Tanya ayahnya dengan nada tajam. Arya menjawab dengan tenang, Ayah, aku hanya mencari kebenaran. Aku tidak bermaksud melawan keluarga atau tradisi kita. Aku hanya ingin hidup dengan damai, sesuai dengan apa yang aku yakini. Meskipun reaksi keluarganya menyakitkan, Arya tidak menyerah. Ia terus berusaha menunjukkan perubahan positif dalam dirinya,
seperti menjadi lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Bab ini ditutup dengan Arya yang sedang membaca Al-Quran setelah salat malam. Ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku untuk terus belajar dan menjalankan perintah-Mu. Jadikan aku pribadi yang lebih baik, agar aku bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarku." Perjalanan Arya sebagai seorang Muslim baru memang penuh tantangan, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari proses menuju kedekatan dengan Allah. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, Arya mulai merasakan bahwa perjalanan spiritualnya tidak hanya tentang belajar, tetapi juga menghadapi berbagai ujian yang menguji keteguhan imannya. Ujian pertama datang dari keluarganya. Meskipun Arya sudah berusaha menjelaskan keyakinannya dengan sabar, keluarganya masih sulit menerima keputusannya. Ibunya sering menangis di depan Arya, memohon agar ia kembali ke jalan lama. Ayahnya bahkan melarang Arya berbicara tentang Islam di rumah. "Ayah tidak ingin melihatmu berubah seperti ini, Arya," kata ayahnya dengan nada dingin. "Kamu meninggalkan tradisi keluarga kita hanya untuk sesuatu yang tidak pasti." Arya mencoba menjelaskan, "Ayah, ini bukan tentang meninggalkan tradisi. Ini tentang menemukan kebenaran yang selama ini aku cari." Namun, penjelasan itu tidak mengubah sikap ayahnya. Arya merasa tertekan, tetapi ia berusaha tetap sabar. Setiap malam, ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan agar hati keluarganya terbuka. Ujian berikutnya datang dari lingkungan sosialnya. Teman-teman lamanya mulai menjauhinya, menganggap Arya telah berubah menjadi terlalu religius. Salah satu temannya bahkan berkata, "Arya, kamu tidak seperti dulu lagi. Kamu jadi membosankan." Arya merasa kesepian. Ia merindukan kehangatan persahabatan, tetapi ia tahu bahwa jalan yang ia pilih mungkin tidak bisa dipahami oleh semua orang. Untuk mengisi kekosongan itu, Arya mulai aktif di komunitas masjid. Ia bertemu dengan banyak orang yang mendukung dan membimbingnya. Namun, ujian terbesar datang dari dalam dirinya sendiri. Arya mulai merasa lelah dengan tekanan yang terus-menerus datang dari berbagai arah. Ia bertanya-tanya, apakah aku benar-benar sanggup menjalani ini? Mengapa hidupku justru terasa lebih sulit setelah aku memilih jalan ini? Dalam keadaan galau, Arya menemui Ustaz Rahman. Ia mengungkapkan semua perasaannya, dari tekanan keluarga hingga keraguan dalam dirinya sendiri. Ustaz Rahman mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Arya, setiap orang yang memilih jalan kebenaran pasti akan diuji. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji." QS. Al-Ankabut, 2. Ujian ini adalah cara Allah untuk menguatkan imanmu. Kata-kata itu memberikan Arya semangat baru. Ia mulai melihat ujian-ujian yang ia alami sebagai bagian dari proses pembentukan dirinya menjadi seorang Muslim yang lebih kuat. Untuk menguatkan imannya, Arya mulai memperbanyak ibadah, seperti salat malam dan membaca Al-Quran. Ia juga menghadiri kajian tentang kesabaran dan tawakal, yang membantunya memahami bahwa segala sesuatu yang ia alami adalah bagian dari rencana Allah. Bab ini ditutup dengan Arya yang duduk sendirian di kamarnya setelah salat malam. Ia menatap Al-Quran di depannya dan berbisik, "Ya Allah, aku mungkin lemah, tapi aku percaya pada rencanamu. Jangan biarkan aku menyerah di tengah jalan. Bimbing aku untuk tetap berada di jalanmu, apapun yang terjadi." Arya mulai menyadari bahwa ujian keimanan bukanlah tanda bahwa ia ditinggalkan, melainkan cara Allah menunjukkan cintanya kepada hambanya. Setelah menghadapi ujian-ujian yang mengguncang imannya, Arya mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa semakin dekat dengan Allah, dan keinginan untuk memahami agama lebih dalam semakin membara. Ia tahu bahwa untuk menguatkan keimanannya, ia perlu terus mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang akan menuntun langkahnya dalam kegelapan. Pada suatu hari, setelah mengikuti kajian rutin di masjid, Ustaz Rahman mengundang Arya untuk bergabung dalam kelas tafsir Al-Quran. Ilmu Al-Quran adalah cahaya yang tidak hanya menerangi hati, tetapi juga memberikan petunjuk hidup, kata Ustaz Rahman dengan penuh semangat. Arya merasa tertarik dan mulai mengikuti kelas tafsir tersebut. Di kelas itu, ia belajar untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam, bukan hanya sekadar membaca terjemahannya. Ia mulai belajar tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ilmu tafsir, dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran saling terkait satu sama lain. Suatu hari, saat mempelajari surah Al-Baqarah, Arya menemukan ayat yang sangat menyentuh hatinya.
Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah, dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. QS. Al-Baqarah, 153. Ayat ini mengingatkan Arya akan perjuangannya dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Ia merasa bahwa Allah sedang berbicara langsung kepadanya, menguatkan hatinya untuk terus bersabar dan berdoa. Dalam perjalanan menuntut ilmu, Arya juga mulai memahami pentingnya ilmu tentang akhlak dan etika dalam Islam. Ia mulai mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik, sabar, dan penuh kasih sayang. Salah satu hadits yang sangat berkesan baginya adalah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hari. Al-Bukhari. Arya mulai menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang kewajiban ibadah, tetapi juga tentang bagaimana ia berinteraksi dengan sesama, bagaimana ia menjadi pribadi yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan kajian tafsir, Arya berjalan pulang dengan hati yang penuh. Ia merasa seolah-olah dunia ini lebih terang, lebih jelas, dan penuh dengan makna. Ia berpikir, ilmu ini adalah cahaya yang akan menuntun aku dalam setiap langkah. Dengan ilmu, aku bisa lebih dekat dengan Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah beberapa minggu, Arya mulai mengajarkan apa yang ia pelajari kepada teman-temannya di masjid. Ia merasa bahwa ilmu yang ia terima tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada orang lain. Setiap kali ia melihat teman-temannya mulai memahami makna-makna dalam Al-Quran, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Bab ini ditutup dengan Arya yang duduk di sudut masjid, membaca Al-Quran dengan penuh kehusyukan. Ia berdoa, "Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan jadikan ilmu itu sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kami. Bimbinglah kami untuk terus berjalan di jalan yang Engkau ridai." Arya tahu bahwa perjalanan menuntut ilmu ini tidak akan pernah berakhir. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih dekat dengan Allah. Setelah merasa semakin mantap dengan pemahaman dan keimanannya, Arya merasa bahwa perjalanan spiritualnya tidak lengkap tanpa berbagi ilmu dan keyakinannya dengan orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya. Ia tahu bahwa dakwah, atau mengajak orang lain kepada kebaikan, dimulai dari rumah, dan keluarga adalah tempat pertama di mana ia harus menyebarkan cahaya Islam. Namun, dakwah dalam keluarga bukanlah hal yang mudah bagi Arya. Meskipun ia telah menjadi seorang Muslim, keluarganya masih belum menerima keputusan besar yang ia ambil. Ibunya, yang merasa kehilangan putranya yang dulu, masih menangis setiap kali membicarakan tentang agama. Ayahnya, meskipun lebih tenang, tetap merasa khawatir bahwa Arya telah memilih jalan yang salah. Pada suatu malam, Arya duduk bersama ibunya di ruang tamu, mencoba mencari cara untuk berbicara tentang Islam dengan lembut. Ibunya melihatnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Arya, aku tidak mengerti. Kenapa kamu harus memilih agama ini? Apa yang kurang dengan hidup kita sebelumnya?" Arya menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ibunya mencintainya, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus menjelaskan mengapa ia memilih Islam. "Ibu, bukan karena hidup kita sebelumnya salah, tapi karena aku merasa ada kebenaran yang lebih besar yang aku temukan dalam Islam. Islam mengajarkan aku untuk hidup dengan penuh kedamaian, sabar, dan cinta. Aku ingin ibu tahu bahwa aku tetap anak ibu yang sama, hanya saja aku menemukan jalan hidup yang baru." Ibunya terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan berkata, "Aku hanya takut kamu tersesat, Arya. Aku tidak ingin kamu berubah menjadi orang yang jauh dari keluarga." Arya meraih tangan ibunya dengan lembut. "Ibu, Islam mengajarkan aku untuk menghormati orang tua, untuk selalu berbakti dan menjaga hubungan baik dengan keluarga. Aku tidak akan pernah menjauh dari ibu, bahkan aku ingin menjadi anak yang lebih baik lagi." Ibunya menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Meskipun hatinya masih berat, ia mulai memahami bahwa perubahan Arya bukan berarti ia akan meninggalkan keluarganya. Namun, dakwah Arya dalam keluarga tidak hanya berhenti di situ. Ia mulai mengajak ayahnya untuk berbicara lebih banyak tentang Islam. "Ayah, aku tahu ayah khawatir, tapi aku ingin ayah tahu bahwa aku memilih jalan ini karena aku percaya itu adalah yang terbaik untukku. Aku ingin ayah melihat perubahan positif dalam diriku, dan aku ingin berbagi ini dengan ayah." Ayahnya, meskipun masih skeptis, mulai membuka diri untuk mendengarkan. Mereka mulai berbicara tentang nilai-nilai Islam, seperti pentingnya kejujuran, kerja keras, dan menghormati orang tua.
Arya tidak memaksakan ayahnya untuk segera menerima Islam, tetapi ia berusaha menunjukkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata, bahwa Islam membawa kedamaian dan kebaikan dalam hidupnya. Suatu hari, Arya mengajak ibunya untuk menghadiri pengajian di masjid. Awalnya ibunya menolak, tetapi setelah beberapa kali dibujuk dengan penuh kasih sayang, ia akhirnya setuju. Di sana, ibunya mendengarkan ceramah tentang kasih sayang dalam Islam, tentang bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk saling mencintai dan menghormati. Ibunya mulai melihat sisi lain dari agama yang dulu ia anggap asing dan menakutkan. Bab ini ditutup dengan Arya yang berdiri di depan pintu rumah, melihat keluarganya yang sedang duduk bersama di ruang tamu. Meskipun perjalanan dakwah dalam keluarga masih panjang, ia merasa ada harapan. Ia tahu bahwa dakwah bukanlah tentang mengubah orang dalam sekejap, tetapi tentang memberi contoh yang baik, sabar, dan penuh kasih sayang. Arya berdoa dalam hati, "Ya Allah, bimbinglah keluargaku menuju kebenaran. Berikan mereka pemahaman yang mendalam tentang Islam, dan jadikan aku sebagai alat untuk menyampaikan cahaya-Mu dalam keluarga ini." Ia yakin bahwa, meskipun perjalanannya panjang, dakwah dalam keluarga adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar.